Puji Tuhan, selamat malam Bapak dosen. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjumpa. Puji Tuhan, malam ini saya akan membawa penyelesaian materi mengenai penafsiran perjanjian yang baru. Saya memulai dengan perjanjian yang baru. Saya mencoba mengambil dari dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ayat 8, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Puji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan bahwa penulisan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ini memiliki tujuan yang memiliki latar belakangnya. Yang pertama, dia sebagai pendorong, penyuntik bagi kemerosotan gereja. Jadi gereja pada saat itu, pada saat penulisan surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, ini memperlihatkan kepada kita kondisi gereja di Korintus salah satunya, dan juga jemaat di Ibrani, mereka merosot. Kemerosotan itu disebabkan oleh beberapa hal yang akan saya baca dalam ayat 3 ini. "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima pelajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Puji Tuhan, inilah dasar penulisan Rasul Paulus, ya. Kita bersyukur bagi Tuhan ketika gereja merosot, ada penyuntik yang menyuntik penangkal atau antibiotik bagi gereja sehingga gereja tidak merosot. Dikatakan di sini bahwa Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini dorongan kepada anak rohaninya Timotius agar dia boleh menjadi penurut teladan daripada Rasul Paulus ini. Dikatakan dia telah dia mengakhiri pertandingan, itu pertama, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Kita tahu bahwa pertandingan, kalau seorang pelari, dia berlari di dalam perlombaan, dikatakan bahwa dia perlu melepaskan setiap beban yang merintangi dia sehingga dia dengan bebas berlomba. Kita bisa melihat dalam Ibrani 12 ya, ayat 1 dan ayat 2, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang begitu, haleluya, merintangi kita. Marilah kita melakukannya," ayat berikut, "dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita itu ke dalam dirinya dan akan menyempurnakannya." Pertama, puji Tuhan, seorang pelari ketika berlomba, dia perlu menanggalkan dosa. Sebagai orang Kristen, ini perlombaan adalah dikatakan perlombaan yang baik. Dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Berarti ada pertandingan yang jahat. Pertandingan yang jahat yaitu apa? Untuk mengalahkan iblis dengan segala halnya, yaitu kita perlu berlari, menjadi orang percaya yang berlari di dalam jalur perlombaan rohani. Ini perlombaan rohani. Untuk apa? Untuk mencapai garis akhir, sama seperti Rasul Paulus. Dia tidak memusingkan diri. Dikatakan seorang
pejuang itu, dia ketika berjuang, dia tidak akan memusingkan, sebagai seorang prajurit itu dia tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal, asalkan dia berkenan kepada komandannya. Ini sangat baik, ya, puji Tuhan. Sehingga kita melihat ayat berikut bahwa dia mendorong Timotius, beritakanlah firman setiap saat, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Ini dorongan. Ya, kita melihat bahwa Paulus dalam kondisi di penjara. Jadi dia menulis surat ini karena kemerosotan, dan juga hal yang kedua, dia dipenjarakan karena Kristus. Banyak hal seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau full timer tentu mengalami banyak hal dalam mengikuti Tuhan, terutama sebagai minister perjanjian baru. Ini kita berurusan, berhadapan dengan orang, latar belakang dan budaya yang berbeda, tradisi yang berbeda. Kita mau menyampaikan Injil, ini perlu kita menikmati Tuhan, kita banyak makan Tuhan, supaya kita bisa tersusun dengan Tuhan, menjadi kekuatan, baru kita bisa memberitakan firman sebagai seorang pelari yang tidak berlari dengan begitu saja, tapi dia memiliki tujuan, yaitu mencapai garis akhir. Ini tantangan. Sebab itu Paulus mendorong bahwa dia memberi teladan, dia mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir, dan memelihara iman atau kepercayaannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan bahwa inilah cara sebagai seorang pelayan, seorang minister Kristus perlu memperhatikan ini. Sebab yang Tuhan perhatikan di dalam pelayanan kita bukan awal kita melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, banyak hal masalah yang akan kita hadapi. Tapi ini membuat kita harus semakin berjuang, semakin berlari, mencapai titik akhir garis finish. Sebab yang dinilai Tuhan bukan awal kita menjadi seorang pelayan ministry, lalu bisa berbicara berkat, bisa berbicara mengikut Tuhan, banyak kesenangan, banyak diberkati, rumah tangga senang dan lain-lain. Tidak, Tuhan menginginkan kita mencapai garis akhir, bukan awal perlombaan yang dinilai Tuhan, tapi akhir dari para perlombaan itu. Sebab apa? Ini pahala menantikan kita. Siapa pahala? Kristus itu sendiri sebagai pahala. Dia warisan yang tidak binasa. Ini yang dikejar oleh setiap kita sebagai para minister atau katakanlah para pendeta di akhir ini. Sebab itu firman Tuhan ini sangat baik bagi kita. Kita tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah, sebab memperjuangkan perjuangan yang baik ini kita melawan iblis dan kerajaan kegelapannya untuk membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang, keluar dari sistem iblis kepada Allah itu sendiri. Sebab di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 ayat 26, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan dan sasaran membawa manusia untuk boleh menikmati Allah sebagai pohon kehidupan atau pohon hayat. Tapi apa yang terjadi? Manusia berdiri atas dirinya sendiri. Terutama kita melihat cerita Adam dan Hawa. Ketika Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan, indah, dan membawa pengertian, dikatakan dia memetik buah itu. Lalu apa yang terjadi? Dia makan buah itu dan dia juga kasih kepada Adam. Akhirnya kedua-duanya jatuh di dalam dosa. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika kita melihat gereja merosot, mereka terpisah dari apa yang namanya kenikmatan akan Kristus. Sehingga mereka memutarbalikan, sedang senang mendengar dongeng-dongeng, para dongeng dengan dongeng mereka yang tidak yang dikatakan di dalam ayat 3 itu. Dan ayat 4, mereka lebih senang memalingkan telinga mereka kepada kebenaran dan membuka bagi dongeng. Mereka memalingkan dari kebenaran dan senang mendengar dongeng-dongeng. Sebab itu
Ada satu ayat yang bagus, Filipi 3 ayat 10 dikatakan, Paulus bilang begini, yang dia kehendaki, Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, satu, dan persekutuan dalam penderitaannya, dua, dan ketiga, di mana dia diserupakan dengan kematian Kristus. Haleluya. Ini yang sangat baik. Kalau diserupakan kepada kebangkitan Tuhan, semua orang mau, puji Tuhan. Tetapi kalau diserupakan kepada kematiannya, pasti banyak kita tidak mau. Sebab apa? Kematian berbicara dengan pengakhiran, mengakhiri diri kita di atas salib. Allah mengakhiri Kristus di atas salib. Walaupun dia itu Allah, dia tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah itu, bahkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Ini teladan sama dengan Rasul Paulus. Dikatakan dia mengakhiri pertandingan dan dia mencapai garis akhir. Lalu dia memelihara kepercayaan. Ayat berikutnya katakan bahwa sekarang telah tersedia baginya mahkota kemuliaan yang telah disediakan Allah bagi dia. Tapi bukan bagi dia saja, bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini sangat baik, saudara-saudari. Sehingga kita tahu kalau dulu orang-orang Yunani kuno, Yahudi kuno, mereka berlomba dalam suatu perlombaan lari. Itu biasa kalau sang juara itu mencapai garis akhir, yang dikasih adalah mahkota dari daun-daunan yang dipakaikan di kepalanya sebagai pemenang. Ini tanda bahwa dia sebagai seorang pemenang, dia berhak mendapatkan pahala. Itu apa? Hadiah itu, yaitu mahkotanya itu. Tetapi sebagai orang Kristen, yang perlu kita dapatkan adalah mahkota kemuliaan itu. Mahkota ini disediakan bagi kita bukan karena kita diselamatkan, tapi karena kita dibenarkan oleh karena pembenaran kita kepada iman di dalam Kristus. Haleluya. Ini sangat baik. Kita tahu Ibrani 11 mengatakan iman itu dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman ini adalah diri Kristus sendiri. Biar kita belajar untuk melihat bahwa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama sebagai seorang minister, seorang pendeta, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, adalah memelihara jemaat, menjaga jemaat. Jangan sampai jemaat itu menjadi domba-domba yang tersesat. Mereka tersesat karena apa? Diikat dengan tradisi budaya kekristenan yang mati. Harusnya kita melihat bahwa kemerosotan ini adalah satu reruntuhan yang besar. Kalau bangunan itu runtuh, pasti semua orang di dalamnya itu akan mati. Ini kondisi kekristenan kita. Kalau kita tidak baik-baik di hadapan Tuhan, kita tidak baik-baik melihat perlombaan ini. Puji Tuhan, yang terakhir dari berita saya, kita perlu memiliki teladan karakter seorang petani. Kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya itu kita melihat petani ini, dia dengan sabar menantikan hasil tuaiannya. Dengan jalan dia mencangkul. Ketika dia mencangkul, dia harus menanam. Ketika dia menanam, dia harus merawat menyiramnya. Merawat dengan sabar. Dia menunggu hasil tuaian itu. Dia menunggu dengan kesabaran. Karakter seorang petani adalah memiliki kesabaran. Sama dengan karakter seorang perempuan. Seorang perempuan, seorang wanita. Ini hayat wanita adalah hayat yang bergantung kepada Allah. Ini luar biasa. Puji Tuhan, sehingga kita melihat pemberitaan ini bisa mendorong kita dalam menggembalakan kawanan domba yang Allah percayakan bagi kita dengan kesabaran. Dengan jalan apa? Kita menunaikan ministry kebenaran ini, mencapai garis akhir. Karena mahkota kebenaran itu, yaitu Kristus itu sendiri, ada di depan yang jauh. Jalan ini jalan yang sempit, sangat jauh. Perlombaan kita adalah suatu pengembaraan kita. Dalam mengikut Tuhan, biarlah kita baik-baik melihat perkara ini.
agar jangan kita hanya melayani, tapi kita tidak tahu sasaran melayani. Tujuan pelayanan kita adalah memelihara domba-domba itu, mereka terpelihara dengan sempurna, dengan jalan, memberi mereka makan, merawat mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman, untuk pertemuan di saat ini, di malam ini. Tuhan berkati Pak dosen, saya sampai di sini. Haleluya. Amin.